la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Fattaqullaha ya ibadallah washkuruhu wa tawabbau ilaihi wastaghfiruhu wa nasuruhu min dinihi wa azzarhul muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala al-ayatul ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslib lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha war rasulahu faqad fawzan 'azima. Wa qala ta'ala yansurukumullahu fala ghaliban lakum wa yahjulkum faman ladzi yansurukum min ba'dihi wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul azim wa shadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kembali kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan serta karunia kepada kita semuanya. Yang mudah-mudahan dengan nikmat dan karunia ini senantiasa memberikan keberkahan hidup di dalam kehidupan kita yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga Allah senantiasa berikan kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan pengikutnya serta keluarganya dan kita semuanya sebagai orang-orang yang mencintai beliau, yang mengikuti risalahnya, senantiasa berusaha terus untuk memperjuangkan risalahnya, memenangkan risalahnya di atas segala risalah batil dan sesat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak lupa khatib mengingatkan kepada diri kita, terutama kepada khatib pribadi dan hadirin sekalian, untuk menyampaikan sebaik-baik wasiat yang paling utama, yaitu wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya sama-sama mengetahui bahwa nilai kemuliaan manusia di hadapan Allah ditentukan oleh nilai ketakwaannya. Semakin kuat ketakwaan seseorang, maka akan semakin tinggi derajat ketakwaannya. Demikian pula sebaliknya, semakin lemah ketakwaan seseorang, maka hal ini menunjukkan rendahnya derajat takwa seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, yang Allah firmankan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi asqakum innallaha alimun khabir.
Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat pada ayat 13. Allah sampaikan, hai orang-orang manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sepekan terakhir ini, dunia dihentak dengan sebuah kejadian di negeri yang jauh di sana, di negeri Palestina. Meskipun negeri ini sekarang sudah dihilangkan dari peta dunia, namun perhatian kita, masyarakat dunia, baik di timur maupun di barat, baik di negeri muslim maupun negeri non-muslim yang terletak di bagian barat benua Asia, dalam kesempatan khutbah ini singkat kali kita ingin sampaikan tentang nasib saudara kita, sekilas tentang kedudukan Palestina dalam agama kita, agama Islam, serta keharusan kita memiliki solidaritas terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina. Ternyata memang Palestina memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Islam. Palestina ada negeri kedua yang diterangi oleh sinar akidah tauhid setelah Makkah Al-Mukarramah. Masjid pertama dibangun di bumi Allah adalah Masjid Al-Haram. Hal ini sesuai dengan firman Allah, inna awalul baitul wada'a linnas lillazi babakatal mubarakatan wa udalil alamin. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia, yaitu Baitullah yang di Bakkah atau Makkah, yang diberikan menjadi petunjuk bagi manusia. Dan disinilah Allah catat di dalam surat Al-Imran pada ayat 96. Maka dalam sejarah disebutkan bahwa 40 tahun kemudian dibangun masjid kedua yang diberi nama Al-Aqsa, yang berada diletak di negeri Palestina. Maka Masjid Al-Aqsa juga merupakan kiblat pertama umat Islam sebelum ada perintah perubahan arah kiblat menuju Ka'bah atau Masjidil Haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya pernah menghadap Masjid Al-Aqsa selama kurang lebih dari 17 bulan. Dan Masjidil Aqsa juga ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bumi mulia ketiga setelah Masjidil Haram di Mekkah. Yang pertama dan yang Masjid Nabawi yang kedua. Hadirin, maka Allah sampaikan juga sebagaimana Rasul sudah sampaikan dalam hadisnya, la tasduri halu illa ila salasa masajid, al-masajidil haram wal masajidil haram wal masajidil haja wal masajidil aqsa. Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, apa kata Rasul? Tidak diperkenankan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yakni Masjidil Haram yang di Makkah, masjidku yaitu Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Palestina. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Semua ini menunjukkan bahwa memang bumi Palestina adalah bumi yang penuh barokah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra pada ayat pertama Allah sampaikan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka bumi Palestina adalah bumi para nabi dan rasul. Hampir semua nabi dan rasul pernah singgah di bumi Palestina, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak para nabi yang dikebumikan di bumi Palestina. Dengan demikian dapat dikatakan bumi Palestina adalah bumi risalah samawiyah atau risalah tauhid. Dalam hal ini ada risalah la ilaha illallah. Maka dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa nabi yang sahih atau nabi solih dan para nabi pengikutnya pernah tinggal di daerah Ramlah, salah satu daerah di Palestina. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut membawa risalah tauhid masuk ke wilayah Palestina dari negeri Irak. Dan Nabi Ibrahim juga memilih daerah yang Khalil, atau Nabi Lut memilih tinggal daerah yang Sodom, dan keduanya merupakan bagian dari wilayah Palestina. Sehingga kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman juga berasal dari Palestina. Demikian juga Nabi Zakaria, Nabi Yahya pernah tinggal di sana. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit juga ketika posisinya berada di Palestina. Yang paling fenomenal adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisyaratkan dari Masjidil Haram, dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Lebih istimewa lagi, saat Isra Mi'raj di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan dengan para nabi dan imam salat mereka. Maka diangkatnya Nabi Isa ke langit dan diderajatkannya Nabi Muhammad ke langit dengan setara Palestina, menunjukkan bahwa gerbang utama untuk menembus langit adalah bumi Palestina. Perjalanan semua menjadikan satu bukti begitu Allah muliakan bumi Palestina. Pertemuan para nabi yang dipimpin oleh Nabi Muhammad adalah merupakan tanda estafet penyerahan risalah tauhid dari seluruh para nabi yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan hanya nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, namun banyak sekali nabi-nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Mereka silih berganti, diutus untuk Bani Israel, juga ditempatkan di bumi Palestina. Namun sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran bahwa kaum Bani Israel tidak patut kepada nabi mereka. Mereka membangkang, bahkan ada yang sampai membunuh nabi mereka. Tidak kurang dari 8 catatan ayat dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Bani Israel adalah bangsa yang sadis,
hingga membunuh para nabi yang diutusnya kepada mereka. Dan diantaranya Allah beritakan dalam Al-Quran pada surat Al-Imran pada ayat 181, di mana Allah katakan duribat alaihimul jillati ainama suqilu illa bihablil minallah wa hablim minan nas wa ba'u bighadabin minallah wa duribat alaihim maskana zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna al-ayman bi imani bi ghairil haqq zalika bima asaw wa kana bima ta'tadun. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemukaan Allah, dan mereka diliputi kerendahannya. Yang demikian itulah karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Maka yang demikian itulah disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas. Inilah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Maka terkait dengan konflik yang ada sampai saat ini di Palestina, maka kita sebagai muslim dapat melihat dari kedua mata baca kita. Yang pertama, kacamata Islam yang telah jelas dijelaskan di atas bahwa bumi Palestina adalah bumi warisan para nabi dan rasul, yang sudah barang tentu semuanya nabi dan rasul yang diutus oleh Allah mengajarkan kepada kita, mengajak tauhid, yaitu hanya menyembah Allah saja. Tidak berarti cara pandang ini menafikan orang yang tidak bertauhid, sehingga mereka tidak boleh tinggal di bumi Palestina. Lalu sudut pandang yang kedua, ma'asyiral muslimin, kacamata kemanusiaan. Sejarah telah mencatat bagaimana bangsa Yahudi adalah bangsa yang tidak memiliki wilayah, sehingga melalui perjanjian walaupun tahun 1948 mereka diizinkan untuk tinggal di wilayah Palestina. Namun lambat laun tamu yang diizinkan tinggal di satu kamar itu tiap hari berusaha untuk memperluas kamarnya. Sehingga apa yang terjadi? Sebaliknya, yang mempunyai rumah dia dianggap sebagai orang yang numpang. Justru tamu yang tersebut menjadi orang yang senantiasa menjadi tuan rumah. Sebagai kesimpulan, mereka asalnya tamu, sekarang mereka justru menjadi tuan rumah, bahkan menjajah tuan rumah tersebut. Dalam kasus seperti ini, apakah salah pemilik rumah yang asli melakukan perlawanan atas penjajahan yang dilakukan oleh tamu? Apakah salah Pangeran Diponegoro dan para pemiliknya sah negeri Indonesia saat ini melakukan perlawanan juga terhadap penjajah bangsa Belanda saat perang utama tersebut? Saat revolusi terjadi, tidak ada kata lain kecuali mereka rakyat Palestina harus berjuang untuk mendapatkan kemerdekaannya. Semua bangsa di dunia ini seharusnya mendukung, berpihak kepada kemerdekaan Palestina. Apalagi bangsa kita Indonesia yang jelas-jelas dalam undang-undang mengharuskan penghapusan segala penjajah dalam bentuk penjajah di muka bumi ini. Maka jika kita sebagai rakyat biasa tidak memiliki kekuatan untuk membantu bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaannya, minimal bagi kita adalah senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang terjajah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Rasul sampaikan, malah yahtam bi amril muslimin walaysa minhu.
Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan saudara muslimnya, maka dia bukan golongan mereka. Diperkuat lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi dalam hadis yang tersebut, maka terpanggillah kita sebagai orang muslim terhadap saudara-saudara kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, pada prinsipnya mari kita sebagai saudara-saudara muslim, kita bantu dengan doa, kita bantu dengan dana, kita bantu dengan rasa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang sekarang masih terjajah. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita, memberikan kemenangan dan kemerdekaan kepada saudara-saudara kita, dan kita semoga Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anul azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lanahtadiya an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsani ila yaumiddin. Fa inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya min wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal ghina. Allahumma salamatan fid din wa hafiyatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan idzal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hayyan alaina fi saghatil maut wa najata minal afwa wal hisab. Allahumma nasrullah lil mujahidina fil Palestin. Allahumma nasrullah lil muslimin wal mu'minana fil Palestin. Allahumma nasrullah lil mujahidina fil Palestin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.